Hai semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah untuk memahami besaran percepatan atau yang kita sebut dengan akselerasi yang lambangnya A. Ya, dengan rumus yang terkenal di mana-mana A sama dengan VT min V0 per T. Nah, di video ini saya akan buat menjadi lebih mudah untuk memahami. Semoga memang betul-betul mudah kalian pahami ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kita awali dulu dengan pengertiannya. Akselerasi itu adalah perubahan kecepatan setiap sekon atau setiap detik. Disebut dengan percepatan jika setiap detik kecepatan benda itu bertambah dari kecepatan sebelumnya, sehingga nilai akselerasinya positif. Kalau perlambatan itu berarti setiap detik kecepatan benda berkurang dari kecepatan pada detik sebelumnya, sehingga nilai A-nya itu negatif. Jadi akselerasi itu diperoleh dari perubahan kecepatan dibandingkan dengan selang waktu. Nah, perubahan kecepatan itu misalnya nih pada gambar pada detik 0 kecepatan benda masih 0 ya. Kemudian pada detik pertama kecepatan benda sudah menjadi 2 meter per sekon. Artinya dalam satu detik kecepatan benda itu sudah nambah 2 meter per sekon. Kemudian pada detik kedua kecepatan benda itu sudah menjadi 4 meter per sekon. Artinya di sini kecepatannya itu nambah 2 meter per sekon. Jadi menambah 2 meter per sekon dari kecepatan pada detik sebelumnya. Pada detik 1, 2 meter per sekon. Pada detik kedua sekarang sudah menjadi 4 meter per sekon. Begitu seterusnya pada detik ketiga. Kecepatannya sekarang sudah menjadi 6 meter per sekon. Artinya sudah nambah lagi 2 meter per sekon dari kecepatan sebelumnya. Ya. Jadi itu pertambahan kecepatan setiap detiknya. Pertambahan kecepatan setiap detiknya. Jadi A itu lambang adalah untuk percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini saya pakai istilah V0 itu untuk kecepatan awal atau mula-mula. Kemudian VT, kecepatan akhir atau kecepatan terakhir yang kita lihat di soal itu atau yang diperhitungkan di soal. Nah, T adalah selang waktu selama benda mengalami perubahan kecepatan. Ya. Ini S maksudnya adalah dalam sekon ya. Nah, rumus yang digunakan itu karena perubahan kecepatan ada VT min V0 berarti perubahannya delta V atau VT min V0 per T. Sehingga rumus yang pertama ini yang sering sekali banyak dituliskan di buku. Nah, sebenarnya ini rumus yang pamungkas ya, rumus yang fleksibel, simple, mudah berubah-ubah. Nah, kenapa kok di buku jadi kayaknya banyak banget sih ini nambah lagi ada 3. Sebenarnya ini tuh dari rumus ini kemudian hanya diutak-atik aja ya. Jadi contohnya nih, kalau A sama dengan VT min V0 per T, maka kalau seperti ini itu nah, A berarti dikalikan dengan T, maka akan menjadi A kalikan T sama dengan VT min V0. Ketika kita sudah dapat formasi seperti ini, maka kalau misalnya kita mau mencari V0 atau kita mau mencari VT itu kan berarti menjadi lebih gampang ya kalau kita mau mencari VT ya misalnya. Jadi ketika kita mau mencari VT berarti ditinggal VT, kemudian V0-nya pindah ke sini. Dari negatif menjadi plus, berarti A kalikan T plus V0. Hanya karena bentuknya supaya menjadi lebih bagus, maka VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Sehingga ini menjadi rumus yang baru di atas. Kemudian, kalau kita sudah dapat formasi seperti ini juga, kita akan juga mudah untuk mencari nilai dari V0. Nah, kalau mau mencari V0 seperti ini, berarti V0-nya yang AT ini kita pindah ruas ke sini. Ya. V0-nya tinggal pindah ruas ya, atau di sini menjadi seperti soal hitungan biasa. Ya, maka V0 sama dengan, ini tanda plus ya, ini tanda plus, maka sama dengan VT min A kalikan T. Ya, ini tanda plus harusnya. Oke, ini menjadi rumus yaitu VT min AT sama dengan V0. Atau biar lebih cantik bentuknya V0 sama dengan VT min A kalikan T. Atau ini menjadi rumus yang ini. Nah, berikutnya saya akan lebih suka menggunakan rumus yang ini ya. Yang
A dikalikan T sama dengan VT min V0. Ya, karena ini nanti yang akan kita gunakan supaya kalian mengingat rumusnya lebih mudah. Tidak terpengaruh oleh 3 rumus yang lain. Kalau misal di buku dituliskan atau terlihat menyulitkan kalau kalian pakai rumus yang di atas ini. Nah, kita ke contoh soal menghitung percepatan akselerasi ya ini. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam 4 detik, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Hitung percepatan kendaraan. Seperti yang tadi ya, saya akan pakai rumus A kalikan T sama dengan VT min V0. Kita tulis yang diketahui V0 sama dengan 2 meter per sekon, VT sama dengan 10 meter per sekon, dan T-nya 4 sekon. Yang ditanya percepatannya atau akselerasinya. Nah, kita tulis ya di sini A kalikan T sama dengan VT V0. Hanya yang mau dicari tahu, kemudian T-nya adalah 4. A kalikan 4. Kemudian VT-nya 10 meter per sekon. Ini sekon ya. Dikurangi V0-nya 2 meter per sekon. Berarti A kalikan 4 sekon sama dengan 8 meter per sekon. Maka untuk cari A berarti ini 8 meter per sekon dibagi dengan 4 sekon. Ya, 8 dibagi 4 itu 2. Maka akselerasinya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Cukup jelas ya untuk pembahasan yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini yang menghitung kecepatan akhir. Kecepatan terakhir. Jadi saya lambangkan dengan VT. Ya. Soalnya seperti ini. Kereta mula-mula bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon di rem. Sehingga mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan kereta setelah 6 detik? Nah, kita tulis dulu yang diketahui V0-nya, V mula-mula, yaitu 40 meter per sekon. Kemudian, akselerasinya sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena bendanya mengalami perlambatan. Berarti berkurang. Kita tulis akselerasinya negatif. Ya. Kemudian, T-nya adalah 6 sekon. Yang ditanya adalah VT-nya berapa? Maka kita tulis ya, saya pakai rumus tadi, A sama dengan VT min V0. A kalikan T sama dengan VT min V0. Oke, akselerasinya adalah min 5 meter per sekon kuadrat. Kalikan T-nya 6 sekon. Sama dengan VT yang mau dicari tahu, kemudian V0-nya adalah 40 meter per sekon. Ya, oke, kemudian kita tulis di sini. Ini hasilnya baginya kita coret 5 dikalikan 6 min 30 meter per 30 meter per sekon, kemudian VT min 40 meter per sekon. Ya. Oke, nah di sini benda itu mengalami perlambatan, maka dilambangkan dengan tanda min. Jadi biar untuk mengingat-ingat kita bahwa dia itu mengalami penurunan kecepatan sehingga V terakhirnya akan menjadi lebih lambat dari atau lebih sedikit daripada V mula-mula. Ya. Oke, maka di sini min 30 meter per sekon, kemudian min 40 meter per sekonnya ke sini jadi bertanda positif ya nanti, maka plus 40 meter per sekon sama dengan VT-nya. Min 30 ditambah 40 berarti 10 meter per sekon. Jadi V terakhirnya adalah 10 meter per sekon. Kenapa V terakhirnya menjadi lebih kecil daripada V mula-mula? Yaitu 40 meter per sekon karena benda mengalami perlambatan. Nah, perlambatan berarti semakin lama kecepatannya akan semakin kecil. Oke, cukup jelas ya untuk yang soal menghitung kecepatan akhir. Kita ke soal berikutnya yaitu menghitung kecepatan awal atau V mula-mula atau V0. Nah, soalnya seperti ini. Setelah dipercepat selama 4 detik, kelajuan kereta api menjadi 16 meter per sekon. Jika percepatan kereta api 3 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal kereta api sama dengan titik-titik. Ya. Oke. Nah, kita tulis dulu diketahuinya T-nya adalah 4 sekon, kemudian V terakhirnya 16 meter per sekon. Kemudian akselerasinya 3 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan awalnya berapa. Nah, kita pakai rumus
A kalikan T sama dengan VT min V0. Ya, yang mau dicari tahu adalah V0-nya. Kita tulis A-nya 3 meter per sekon kuadrat dikalikan T. T-nya 4 sekon sama dengan VT. VT-nya, V terakhirnya 16 meter per sekon min V0. Ya. Kemudian kita lihat di sini kuadrat hilang, 3 dikalikan 4 itu adalah 12 meter per sekon sama dengan 16 meter per sekon min V0. Bagaimana ya cara supaya V0-nya ini positif? Ya. Caranya yang pertama adalah kalian tinggal bolak-balik pindah ruas, atau kalau seperti ini pun nggak apa-apa, dilanjutkan saja hitungnya ya. Jadi 16 meter per sekon ini kita pindah ruaskan ke kiri, dia akan menjadi negatif ya, sehingga menjadi 12 meter per sekon min 16 meter per sekon sama dengan min V0. Maka di sini 12 dikurangi 16 itu 4 min 4 meter per sekon sama dengan min V0. Berarti kita tinggal hilangkan saja ya tanda minnya, maka 4 meter per sekon sama dengan V0. Jadi V mula-mulanya adalah 4 meter per sekon, sesuai ya, karena dia dipercepat, maka V0 akan lebih kecil daripada VT, karena dipercepat, VT-nya nilainya menjadi lebih besar daripada V0. Saya rasa cukup jelas ya untuk yang soal menghitung kecepatan awal atau V0. Kita lanjut ke tipe soal yang berikutnya. Berikutnya adalah menghitung selang waktu atau T. Nah, soalnya seperti ini nih. Mobil dipercepat dari 1 meter per sekon hingga 15 meter per sekon dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitung selang waktu yang diperlukan untuk mempercepat kelajuan mobil. Jadi berapa sih waktu yang diperlukan dari kecepatan 1 meter per sekon sampai 15 meter per sekon? Nah, kita terus ketahui V0-nya 1 meter per sekon, V terakhirnya 15 meter per sekon dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ditanya selang waktunya. Oke, saya konsisten ya pakai rumus yang tadi, AT sama dengan VT min V0. A kalikan T sama dengan VT min V0. Oke, akselerasinya 2 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan T, kemudian VT-nya 15 meter per sekon dikurangi V0-nya 1 per sekon. Berarti 2 meter per sekon kuadrat dikalikan T sama dengan 15 dikurangi 1, 14 meter per sekon. Ya, maka T-nya berarti 14 meter per sekon dibagi dengan 2 meter per sekon kuadrat. T-nya adalah 14 bagi 2 itu adalah 7 sekon. Jadi waktu yang diperlukan ternyata adalah 7 sekon untuk membuat benda itu mencapai kecepatan 14 meter per sekon dari kecepatan awal 1 meter per sekon. Nah, semoga video ini membantu kalian untuk memahami, belajar mengenai percepatan dengan cara yang mudah, karena saya hanya pakai satu rumus, yaitu AT sama dengan VT min V0, bisa kalian gunakan untuk menghitung besaran-besaran yang terlibat dalam formula tersebut atau di dalam GLBB tentang percepatan. Selamat belajar, semoga membantu kalian dalam mempelajari materi GLBB selama pembelajaran jarak